Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurjanah dari Kampus Politeknik Piksi Input Serang, Prodi D3 Akuntansi, semester 2. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang telah kita bahas di pertemuan online sebelumnya. Untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah, MPD. Materi yang akan saya bahas ada 4, yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Saya akan mengulas sedikit materi dari itu. Materi yang pertama adalah materi keterampilan menulis. Menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang menulis adalah: yang pertama, harus bisa berkomunikasi yang baik. Yang kedua, penulis harus melakukan riset dari berbagai macam sumber yang kredibel. Yang ketiga, untuk menuliskan sebuah cerita atau artikel, menulis harus memiliki creative thinking. Yang keempat, tidak hanya menulis dan merangkai kata saja. Penulis juga harus bisa mengedit. Yang kelima, berpikir kritis. Skill ini berperan untuk memecahkan sebuah masalah dalam sebuah cerita atau artikel. Yang terakhir, penulis juga harus bisa memanage waktu dan disiplin. Selanjutnya, di dalam penulisan ada 3 tahap yang harus dilakukan seorang penulis. Yang pertama, tahap pra-penulisan, terdapat di dalamnya penulisan topik, bahan, dan tujuan. Yang kedua, tahap penulisan terdapat di dalamnya penyusunan paragraf dan kalimat disertai dengan pemilihan kata dan teknik penulisan. Yang ketiga, tahap revisi atau perbaikan dan pengecekan ulang. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua adalah keterampilan membaca. Membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan catatan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan perorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya pelajaran, pemikiran, perbandingan, dan pemecahan masalah, sehingga menimbulkan informasi bagi sang pembaca. Selanjutnya adalah teknik membaca menurut Sudarso. Teknik membaca terbagi ada 5. Yang pertama, teknik membaca dengan cepat, lebih dari 1000 kata per menit. Yang kedua, teknik membaca dengan cepat, dengan kecepatan 500-800 kata per menit. Yang ketiga, teknik membaca secara cepat dengan percepatan 350-500 kata per menit. Yang keempat, teknik membaca rata-rata dengan kecepatan 250-350 kata per menit. Yang terakhir, teknik membaca lambat dengan kecepatan 100-125 kata per menit. Materi yang ketiga adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalam bacaan. Tujuan menyimak secara umum yaitu menyimak belajar, menyimak untuk mengevaluasi, menikmati, dan lain-lain. Jenis-jenis menyimak ada 4. Yang pertama, menyimak interogatif. Yang kedua, menyimak ekstensif, menyimak intensif, dan menyimak selektif. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu sistem yang dapat didengar atau audible dan dapat dilihat atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia.
Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Di dalam berbicara, ada 3 maksud umum, yaitu yang pertama, untuk melaporkan, yang kedua, untuk menghibur, yang ketiga, untuk meyakinkan. Di dalam berbicara, ada ragam dan seni. Ragam seni berbicara ada 2. Yang pertama, berbicara di depan umum, atau yang sering kita dengar dengan public speaking. Yang kedua, berbicara di depan conference atau conference speaking. Selanjutnya, metode penyampaian berbicara menurut Mulgrave 1954. Metode penyampaian berbicara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode penyampaian mendadak. Yang kedua, metode penyampaian dari ingatan. Yang ketiga, metode penyampaian naskah. Dan yang terakhir, metode penyampaian tanpa persiapan. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.